Kalau kamu angker, kamu harus nonton video ini sampai akhir. Karena ini 100% kisah nyata sekolah temanku. Bukan hanya penampakan, tapi udah merenggut banyak nyawa. Lebih tepatnya 20 guru dan beberapa siswa. Aku bersekolah di sekolah negeri yang cukup terkenal karena prestasinya di sebuah kabupaten. Aku nggak paham banget tentang histori sekolah aku dulunya. Tapi setelah masuk sekolah ini, akhirnya satu persatu cerita mistis yang nggak bisa dijelasin pakai logika dan nalar kutemui. Suatu ketika, aku mencari berita mengenai sekolah aku di Google. Dan sungguh kaget, artikel-artikel bermunculan tidak hanya membahas prestasi sekolahku, melainkan keangkeran dan kisah mistisnya yang kental. Kejanggalan ini pun menjadi rahasia umum bagi para siswa dan guru. Sekolah ini bukan berbasis agama, tapi anehnya selalu rutin mengadakan istighosah. Tiap-tiap kelas punya jadwal istighosahnya sendiri, dan tiap bulan diadakan istighosah bersama. Bukan, istighosah ini bukan sekedar meminta pertolongan dan kemudahan bagi anak-anak kelas 12 yang mau ujian akhir, tapi karena alasan-alasan lain. Lokasi sekolahku termasuk baru. Beberapa tahun sebelum aku masuk sekolah ini, sekolah aku pindah tempat. Karena ada kejadian yang mengerikan di lokasi lama. Yaitu sebanyak 20 guru wanita meninggal satu persatu karena penyakit yang nyaris sama. Kanker rahim atau payudara. Guru-guru meninggal ketika masih aktif bekerja tanpa gejala yang terlihat sebelumnya oleh dokter. Kabar duka tumbangnya para guru di sekolahku ini menyebabkan banyak isu-isu miring tentang sekolahku. Hingga akhirnya, Dinas Pendidikan mendengar isu mengerikan ini dan memindahkan tempat lokasi sekolahku di tanah yang masih penuh ilalang, tak jauh dari lokasi awal. Banyak cerita mistis dan kejadian buruk di lokasi sebelumnya. Gangguan-gangguan makhluk tak kasat mata, guru-guru honorer yang kerap diganggu hantu berpakaian siswa, lapangan sekolah yang sering terlihat siswa-siswi berjejer bak upacara padahal tidak ada siapa-siapa, dan barisan upacara yang bertambah 3 siswa yang tidak bisa dilihat oleh murid-murid lainnya. Ya, pihak yang paling sering diganggu oleh para makhluk ini adalah bapak ibu guru. Gak jarang para guru dianggap gila oleh para siswanya sendiri. Tapi keanehan ini ternyata masih terbawa hingga sekolah aku berganti lokasi. 57 guru dan staf disuruh makan bunga kemuning Jawa setelah pindah lokasi lama ke baru. Beberapa guru menolak dan akhirnya tetap memilih memakan bunga kemuning. Dipercaya ritual ini untuk meninggalkan bala di lokasi lama sekolah dan tidak membawanya ke lokasi baru sekolah. Namun sialnya hal aneh masih terbawa hingga lokasi baru sekolahku. Kepala sekolah aku yang sekarang, sebut saja Pak Sabar, pernah menemukan kain putih di mejanya. Kebayang gak lu, kalau salah satu boneka lu, rambutnya itu makin lama makin panjang dan lama-kelamaan juga numbuh gigi. Ini adalah Okiku, boneka Jepang yang rambutnya itu tadinya gak segini guys. Dan kalau lu lihat lebih dalam, itu ada giginya dalamnya. Okiku, boneka Jepang yang katanya dirasukin sama roh anak kecil pemiliknya dulu. Yang ngebuat Okiku selain rambut sama giginya tumbuh, tapi dia sering ganggu. Jadi pada tahun 1918 di Jepang, ada seorang pemuda yang namanya Aikichi Suzuki berumur 17 tahun. Dia punya adik yang umurnya 2 tahun, namanya Okiku. Suatu hari si Suzuki ini lagi main-main gitu dan ngeliat nih ada toko boneka dan ada si itu boneka yang tadi. Yaitu boneka yang pakai baju kimono kayak begini, terus rambutnya tadinya itu cuma seleher kayak rambut Dora dan sangat cantik lah pokoknya. Akhirnya dia berniat untuk beliin itu boneka buat adiknya guys sebagai hadiah ulang tahun. Waktu boneka itu dikasih ke Okiko, Okiko ini bener-bener sayang banget. Sampai beneran diajakin main, terus bahkan namanya boneka itu dikasih nama Okiko juga gitu. Sampai setahun itu boneka beneran disayang banget lah sama Okiko nih guys. Sampai saat di tahun 1919 nih, itu ada wabah yang namanya wabah flu kuning. Dimana waktu itu Okiko umur 3 tahun, dia kena wabah itu guys, yang ngebuat dia tuh bener-bener sakit. Sampai akhirnya Okiko ini meninggal dengan keadaannya tuh sesak napas, kesakitan, dan melukin itu bonekanya. Nah jadilah orang ini percaya kalau rohnya si Okiko itu terjebak di dalam boneka itu guys.
Nah, awalnya nih, oleh keluarganya, boneka itu pengen dikuburin bareng Okiko saat itu. Tapi pemerintah itu melarang guys, nggak boleh. Akhirnya Okiko itu ditaruh di altar di rumah keluarganya yang tempat untuk berdoa gitu loh guys. Nah, awalnya nggak terjadi apa-apa nih, tapi keluarganya itu notice nih, setiap di hari menjelang ulang tahunnya Okiko dan di hari meninggalnya Okiko pasti ada sesuatu yang aneh. Kayak suara-suara yang aneh, terus kayak gedor-gedoran yang aneh, suara ketawa, suara tangisan yang nggak tahu asalnya dari mana. Pokoknya beneran diganggu gitu. Dan juga keluarganya itu notice kalau itu rambutnya kok makin panjang ya dan tumbuhnya tuh nggak beraturan. Untungnya hal ini nggak ngeganggu keluarga itu. Sampai di tahun 1938 mereka harus pindah ke kota lain dan nggak pengen jauhin boneka Okiko ini dari makamnya. Sampailah akhirnya dikasih nih ke kuil dan sekarang tempatnya Okiko seperti ini guys.